Halo, balik lagi dengan edukator milenial. Di video ini kita akan sharing santai mengenai bagaimana sih caranya untuk berkomunikasi dengan pakar. Entah itu profesor, dosen pembimbing, atasan kalian, calon investor, ataupun profesional-profesional lainnya. Yuk kita simak bagaimana tips dan ilustrasi yang tepat. Tips yang pertama adalah hargai mereka. Seorang pakar, ekspertis, ataupun profesional di bidangnya biasanya sangat suka jika memang kita menyapanya dengan sesuatu yang membuat mereka merasa dihargai. Semisal profesor, kita panggil prof, ataupun dokter, kita panggilnya dengan do, kemudian namanya, dan lain-lainnya. Jadi kita menggunakan sapaan ekspertis yang memang bisa membuat mereka merasa lebih dihargai. Jangan menentang mereka secara langsung. Kita dengarkan dulu apa yang ingin mereka sampaikan atau argumentasi dari pihak ekspertis itu. Kalau semisal ada hal yang ingin kita sampaikan, tunggu waktunya yang tepat. Mereka selesai, kita boleh menyampaikan apa yang ada di pikiran kita atau argumentasi kita dengan cara yang sopan dan beretika pastinya. Jangan memotong, jangan merasa lebih tahu dibandingkan dengan mereka. Kemudian datang tepat waktu. Semisal sudah janji, lebih baik sih kalian datangnya in time. In time itu sebelum waktu yang telah dijanjikan. Semisal ada apa-apa, jadi kalian bisa lebih prepare sebelumnya. Jangan sampai telat, karena biasanya itu akan mendatangkan image negatif. Karena waktu bagi ekspertis ataupun para profesional itu sangat-sangat penting. Hargai waktu mereka. Persiapkan segalanya. Sebelum menghadap ke beliau, ke mereka ini, para pakar dan profesional, siapkan segalanya. Baik dari sisi data, ataupun dari sisi kesiapan mental, dan juga cara berkomunikasi. Jangan asal datang menghadap mereka tanpa ada bahan sebelumnya, atau tanpa ada persiapan. Nanti kalau ditanya, misalnya dengan dosen pembimbing kalian, mau bahas apa, mau tanya apa, mau diskusi apa, kalian nggak tahu, wah itu sangat fatal. Jadi sebelumnya kalian baca dulu, pelajari, siapkan list pertanyaan kalau memang banyak ya, dan supaya tidak lupa juga. Jadi nanti ketika diskusi kalian bisa menyampaikan itu semua. Apa yang kalian sampaikan juga jangan hanya opini atau perspektif dari pribadi, tapi harus berdasarkan fakta dan data. Jadi bukan hanya opini, namun harus disertakan dengan data dan fakta. Paparkan dengan singkat atau to the point lah, nggak usah bertele-tele. Karena mereka pasti sibuk dan waktu itu sangat berharga, jadi kalian sampaikan on point. Pada poin yang memang ingin kalian sampaikan. Fakta kuncinya itu apa? Ya kalian sampaikan. Tips berikutnya adalah jangan rendah diri. Rendah hati boleh, tapi rendah diri jangan ya. Kalian juga pakar atas diri kalian atau hal yang memang terjadi pada kalian. Semisal kalian sedang penelitian nih, ya yang diketahui pakar atau profesional ya pasti banyak, karena mereka sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih banyak dibandingkan kalian. Tapi ketika penelitian itu pasti ada hal yang kalian temui pada saat itu, dan itu mungkin agak berbeda dengan apa yang mereka biasa temui atau apa yang biasa mereka lakukan. Jadi semisal ada hal tersebut, ya tinggal disampaikan saja dengan cara yang sopan. Kamu adalah pakar atas diri dan hidupmu, bukan orang lain. Kebanyakan pakar itu biasanya mereka bertindak secara normatif. Mereka punya standar sendiri ya dalam menilai sesuatu, ada pedomannya atau ada acuannya. Acuannya itu biasanya fakta-fakta umum, tapi kalian bisa mempelajari itu sebelumnya. Karena kalau kalian ingat, di step awal itu kita harus mempersiapkan segalanya. Salah satu cara mempersiapkannya pasti kita sudah mempelajari, baik dari paper-paper terdahulu atau studi case terdahulu, kita mempelajari itu semua. Lalu nanti kita sampaikan, semisal apa yang disampaikan oleh pakar atau profesional itu agak berlainan dengan apa yang kita terima. Mereka bertindak sesuai tandaran acuan, tapi itu semua bisa berubah seiring dengan perubahannya waktu. Jadi silahkan didiskusikan dengan cara yang sopan.
Jangan takut bertanya. Silahkan bertanya semisal ada sesuatu yang kalian ragukan atau bertolak belakang nih pendapatnya antara pakar dengan kalian. Tanyakan saja, tapi tunggu timingnya dan sampaikan dengan cara yang sopan. Kalau semisal sudah bertanya, sudah dijawab, tapi jawaban dari pakar atau profesional itu menurut kalian kok kayak masih menggantung ya, kayaknya saya butuh deh argumentasi atau point of view dari pakar lain, silahkan cari pendapat kedua. Pendapat kedua itu maksudnya istilah saja sih, ketika pakar X itu memberikan pendapat atau argumentasinya tapi masih menurut kalian kurang ngena, kalian cari pakar lain juga di bidangnya. Tanya tentang hal yang sama. Ketika menemukan jawaban yang saling bertolak belakang, jangan langsung menjudge, oh X salah, Y benar, atau sebaliknya. Jangan seperti itu. Karena kita tahu, apalagi dalam penelitian ya, itu pasti ada perbedaan waktu, perbedaan objek, dan perbedaan lain-lain. Itu semua bisa menyebabkan adanya perbedaan pendapat. Karena segala hal itu pasti ada perubahan dan ada penyesuaiannya. Sama dengan zaman. Apa yang baik pada era dulu itu belum tentu baik untuk era sekarang. Apa yang terbaik di era saat ini belum tentu baik nanti diterapkan di era-era selanjutnya. Ya, seperti itu, adanya penyesuaian dan perubahan, makanya kita terbuka saja. Kalau misalnya ada masukan, ambil yang baik-baik dan jangan lupa kita juga merasa bahwa kita punya suara dan sampaikan dengan cara yang sopan. Sekian tips untuk berkomunikasi dengan pakar. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar pengetahuan ini tersebar luas. Terima kasih. Mungkin kalian yang sudah merasakan bagaimana berhasil berkomunikasi dengan pakar bisa komen di bawah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat and see ya. Kenapa kamu datang lagi? Minggu lalu saya sudah katakan pelajari dulu panduan dan data penelitian. Iya Pak, tapi ada yang ingin saya tanyakan terkait data penelitian. Masih sangat fatal kesalahan skripsimu kemarin. Masa 2 hari sudah mau bimbingan lagi? Tapi saya merasa benar-benar harus menyatakan hal ini agar tak salah lagi. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan hingga data penelitianmu benar. Ada beberapa masalah dan keraguan dalam penelitian saya. Don, masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya pergi saja. Kenapa kamu datang lagi? Minggu lalu saya sudah katakan pelajari dulu panduan dan data penelitian. Terima kasih sebelumnya karena Profesor sudah bersedia untuk saya temui lagi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait data penelitian saya, Prof. Masih sangat fatal kesalahan skripsimu kemarin. Masa 2 hari mau bimbingan lagi? Saya mengerti, Prof. Namun terdapat beberapa masalah dalam penelitian saya sehingga perlu adanya diskusi dan masukan dari Prof terkait hal tersebut. Saya akan merasa lebih tenang dan yakin bila Profesor berkenan untuk memberikan arahan dan masukan terkait data penelitian saya. Saya juga membawa datanya jika Prof bersedia untuk melihat. Baiklah, mari kita lihat.